Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya dari kelompok KKN 137 akan menjelaskan mengenai adaptasi kebiasaan baru COVID-19 ini. COVID-19 berhasil mengubah kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di jalan, dan dimanapun. Kita dibuatnya seakan tak berdaya karena gerak langkah kita dibatasi dengan adanya COVID-19, sehingga membuat kita tidak produktif yang berdampak pada masalah ekonomi keluarga, masyarakat, daerah, dan negara. Penyebaran virus corona itu sendiri memang benar-benar luar biasa. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona, sebuah makhluk sangat kecil berukuran sekitar 125 nanometer, namun bisa menyebabkan kematian. COVID-19 ditandai dengan munculnya gejala batuk pilek, flu, demam, gangguan pernafasan. Namun ada juga yang tidak nampak muncul gejalanya, dan dalam kondisi parah bisa menyebabkan gagal napas dan berakhir pada kematian. Penularannya melalui droplets atau percikan batuk atau bersin. Virus dapat berpindah secara langsung melalui percikan batuk atau bersin dengan napas orang yang terinfeksi, yang kemudian terhirup orang sehat. Virus juga dapat menyebar secara tidak langsung melalui benda-benda yang tercemar virus akibat percikan atau sentuhan tangan yang tercemar virus. Virus bisa tertinggal di permukaan benda-benda dan hidup selama beberapa jam hingga beberapa hari, namun cairan disinfektan dapat membunuhnya. Penyakit ini sudah ada vaksinnya yang bisa didapatkan secara gratis melalui kebijakan pemerintah. Untuk melawan virus ini, hal utama yang perlu kita lakukan adalah melakukan tindakan pencegahan seperti sering cuci tangan, pakai sabun, menerapkan etika batuk atau pakai masker, meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga jarak, dan hindari kerumunan. Intinya kita senantiasa selalu berperilaku hidup bersih dan sehat. Kelihatannya hal ini sepele, tapi kenyataannya masih cukup yang tidak melakukan hal tersebut. Saat ini Kementerian Kesehatan beserta jajarannya di daerah tak henti-hentinya melakukan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat agar paham yang harus dilakukan supaya terhindar dari COVID-19. Namun hasilnya masih belum memuaskan karena kasusnya masih terus meningkat. From new normal to adaptasi kebiasaan baru, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam pidato resminya di Istana Merdeka 15 Mei 2020 menyatakan bahwa kehidupan kita sudah pasti berubah untuk mengatasi risiko wabah ini. Itu keniscayaan itulah yang oleh banyak orang disebut sebagai new normal atau tatanan kehidupan baru. Pada masa pandemi ini, masyarakat di Indonesia diharuskan hidup dengan tatanan hidup baru yang dapat berdamai dengan COVID-19. Adapun yang dimaksud dengan new normal adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh masyarakat dan semua intuisi yang ada di wilayah tersebut untuk melakukan pola harian atau pola kerja atau pola hidup baru yang berbeda dengan sebelumnya. Bila hal ini dilakukan akan terjadi risiko penularan. Bila hal ini tidak dilakukan akan terjadi risiko penularan. Nah, adapun tujuan dari new normal adalah agar masyarakat tetap produktif dan aman dari COVID-19 di masa pandemi. Selanjutnya, agar new normal lebih mudah
diinternalisasikan oleh masyarakat, maka new normal dinarasikan sebagai adaptasi kebiasaan baru. Maksud dari adaptasi kebiasaan baru adalah agar kita bisa bekerja, belajar, dan beraktivitas dengan produktif di era pandemi COVID-19 ini. Untuk dari itu, memulai kebiasaan baru untuk hidup lebih sehat harus terus-menerus dilakukan di masyarakat dan setiap individunya, sehingga menjadi norma sosial dan norma individu baru dalam kehidupan sehari-hari. Bila kebiasaan baru tidak dilakukan secara disiplin atau hanya dilakukan sekelompok orang saja, maka hal ini bisa menjadi ancaman wabah gelombang kedua. Nah, kebiasaan lama ini yang sering dilakukan seperti bersalaman cipika-cipiki, cium tangan, atau berkerumun, bergerombol, malas cuci tangan harus mulai ditinggalkan karena merekalah sebab utama penularan COVID. Nah, adapun adaptasi kebiasaan baru yang dimaksud antara lain adalah yang pertama, sering cuci tangan pakai sabun, jika berpergian selalu membawa hand sanitizer. Yang kedua, memakai masker ya seperti yang saya lakukan sekarang. Yang ketiga, jaga jarak atau menghindari kerumunan. Dan yang keempat, istirahat cukup dan rajin olahraga. Yang kelima, makan makanan bergizi seimbang. Yang keenam, jika mengucapkan salam tidak perlu bersalaman dan cipika-cipiki kanan kiri. Kini diganti dengan salam namaste atau salam dengan kedua tangan mengatup di depan dada. Untuk yang ketujuh, gunakan uang elektronik. Mengurangi pembayaran dengan uang kas seperti menggunakan kartu kredit, menggunakan kartu debit atau segala macam. Yang kedelapan, tiba di rumah langsung membersihkan diri dan mencuci pakaian, serta apabila diperlukan langsung mandi. Dan yang kesembilan, jika tidak ada keperluan mendesak, sebaiknya lansia dan balita tetap tinggal di rumah untuk menjaga kesehatan bersama. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.